Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju dinul Islam seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Dosen pengampu mata kuliah Auditing 1 serta teman-temanku sekalian. Saya Arisatur Rahma, moderator dari kelompok 3, akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu pengendalian internal. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Gavinda Khairul Dzikri. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi ketiga akan dilanjutkan oleh Sagita Nova Sabaniar. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh Fitria Ulumiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Gavinda Khairul Dzikri, NIM E2018-3074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian internal dan tujuan pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi oleh manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset serta memastikan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya adalah tujuan dari pengendalian internal. Yang pertama adalah mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah menjaga keuangan perusahaan. Yang keempat, mendorong efisiensi kegiatan perusahaan. Yang kelima, mencegah kerugian atau pemborosan. Dan yang terakhir adalah memastikan kegiatan berjalan dengan sesuai hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Arisatur Rahma, NIM E2018-3094, akan menyampaikan materi lingkungan pengendalian. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengendalian internal di perusahaan. Lingkungan pengendalian merupakan tanggung jawab dari Dewan Pengawas dan Manajemen Puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai-nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. Lingkungan pengendalian menjadi landasan untuk semua komponen pengendalian internal yang membentuk kedisiplinan dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga, partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, pemberian wewenang dan tanggung jawab. Serta yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Selanjutnya, yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko adalah tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan internal maupun eksternal yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sagita Nova Sabania dengan NIM E2018-3097. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian internal. Nah, menurut referensi yang saya ambil, pengendalian internal ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Lalu ada integritas dan keandalan pemrosesan, serta yang terakhir ada authorization atau access control. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga macam pengendalian ini. Yang pertama ada pengendalian preventif, korektif, dan detektif. Nah, pengendalian preventif ini merupakan pengendalian untuk mencegah timbulnya kecurangan. Nah, pengendalian ini berguna untuk mencegah terjadinya masalah sebelum ada masalah. Pengendalian ini bisa meliputi karyawan yang kompeten, penggunaan komputer yang memadai, serta prosedur pencatatan yang layak. Contoh implementasi pengendalian ini dalam perusahaan antara lain adalah mempekerjakan seorang akuntan yang berkualitas tinggi, pemisahan tugas karyawan yang memadai, serta mengendalikan akses titik atas aset, fasilitas, dan juga informasi. Selanjutnya ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini dirancang untuk menemukan terjadinya suatu kecurangan. Nah, pengendalian ini mencakup pemeriksaan dan perbandingan seperti catatan kinerja dan pemeriksaan independen atas kinerja. Contoh implementasinya dalam suatu perusahaan antara lain yaitu yang pertama ada dilakukannya rekonsiliasi kas. Lalu contoh yang kedua penggunaan teknik-teknik komputer seperti limit transaksi, kata kunci, pengeditan, dan sistem pemeriksaan audit internal. Lalu contoh yang terakhir ada dilakukannya audit secara periodik. Selanjutnya ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif ini dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk hal-hal yang tidak diharapkan atau memastikan bahwa hal-hal seperti penyalahgunaan, otoritas yang tidak layak, ataupun pencurian itu tidak akan terulang lagi. Nah, jadi pengendalian korektif ini memperbaiki suatu permasalahan yang sudah ditemukan pada pengendalian detektif dan pengendalian preventif sebelumnya. Nah, contoh implementasi dalam perusahaan adalah pemeliharaan backup copies ataupun transaksi dan file manager dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan dalam memasukkan data. Serta contoh yang lainnya adalah dilakukannya perbaikan suatu sistem informasi atau atas kesalahan data yang disebabkan karena adanya error pada sistem informasi suatu entitas. Lalu kategori kedua dalam pengendalian internal itu ada integritas dan keandalan pemrosesan. Maksud integritas di sini adalah pemrosesan yang bersifat lengkap, akurat, tepat waktu, dan diotorisasi. Nah, sebuah sistem itu bisa dikatakan memiliki integritas apabila sistem tersebut telah menjalankan fungsi yang diperuntukkan baginya secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi. Sedangkan pengendalian umum yang dapat membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data itu ada 13 pengendalian, yaitu ada kebijakan dan prosedur, ada fungsi pengendalian data, lalu ada prosedur rekonsiliasi data eksternal, pelaporan penyimpanan, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, lalu ada label file, ada mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, lalu ada pengendalian konversi data, dan yang terakhir ada pengamanan data. Kategori ketiga atau kategori terakhir dari pengendalian internal itu adalah authorization atau access control. Aktivitas pengendalian atau control activities adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi risiko perusahaan yang telah diidentifikasi. Nah,
Aktivitas pengendalian ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengendalian komputer atau computer control, dan yang kedua ada pengendalian fisik atau physical control. Pengendalian komputer ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama ada pengendalian umum atau general control. Pengendalian ini berkaitan dengan perhatian pada keseluruhan perusahaan. Dan pembagian yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application control. Nah, pengendalian ini memastikan integritas suatu sistem tertentu seperti pemrosesan pesanan penjualan dan utang usaha. Dan pembagian yang kedua dari aktivitas pengendalian adalah physical control atau pengendalian activities. Pengendalian ini dilakukan secara manual dan ada 6 kategori, yaitu yang pertama ada otoritas transaksi, ada pemisahan fungsi, ada supervisi, ada pencatatan akuntansi, ada pengendalian akses kontrol, dan yang terakhir ada verifikasi independen. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Ulumia, NIM E 2018-3063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian. Pengertian aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Pada umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit itu dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu review terhadap kinerja. Review terhadap kinerja ini yaitu penilaian formal oleh seorang manajer terhadap bawahannya atas kinerjanya dalam periode waktu yang sudah disepakati. Selanjutnya, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang dimaksud otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas ini adalah keputusan tentang kebijakan baik untuk transaksi yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Otorisasi umum ini ditetapkan oleh manajemen puncak melalui kebijakannya, dan bawahan diinstruksikan untuk menerapkannya sesuai dengan batas yang sudah ditentukan. Otorisasi khusus ini terjadi dalam kasus-kasus tertentu, yang mana manajemen sulit untuk membuat kebijakan umum untuk transaksi tertentu. Selanjutnya yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang memadai ini akan memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi dicatat dengan benar. Selanjutnya yaitu pengendalian fisik atas aset dan catatan. Perlindungan untuk mengamankan aset dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Contohnya, penggunaan gudang perusahaan untuk menyimpan persediaan agar terhindar dari pencurian, seperti penggunaan sandi atau password, sehingga data perusahaan dapat tersimpan secara aman dan meminimalkan pencurian. Yang terakhir yaitu pengendalian informasi. Pengendalian pemrosesan informasi ini mengacu pada risiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan akurasi transaksi. Pengendalian ini relevan dengan audit laporan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.